Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NFTV yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya pola pendidikan seorang anak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa setiap orang tua wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sendirinya. Maka dalam dunia parenting, terutama dalam Islam, parenting perspektif sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, pemirsa yang budiman, bahwa yang pertama kelompok 7 tahun, yaitu usia 0 sampai usia 7 tahun. Maka orang tua harus memperlakukan anaknya ibarat sebagai seorang raja. Maka di sini bisa kita fahami, ketika seorang raja, apapun yang dia minta, apapun yang dia bicarakan, maka orang yang ada di hadapannya itu harus segera responsif, cepat melayani. Begitupun orang tua. Maka ketika seorang anak kemudian terlalu cenderung dengan gadgetnya, sangat senang dengan HP-nya, gandrung dengan HP-nya, maka kita harus berpikir dengan jernih. Kenapa anak-anak kita itu lebih cenderung gandrung dengan HP, dengan gadget mereka? Ternyata satu rumusnya, yaitu gadget ini sangat responsif. Gadget sangat responsif terhadap anak kita. Bayangkan ketika anak kita nombor 1 klik, langsung dapat respon. Nombor lagi klik, langsung dapat respon. Apakah orang tua sekarang itu sudah seperti gadget? Ketika anak memanggil sekali, langsung orang tua menengok. Anak ingin sesuatu, apakah orang tua langsung responsif? Nah, ini yang terpenting. Jangan sampai orang tua kalah seperti halnya gadget yang sangat responsif terhadap anak. Apapun yang dimau anak kita, ngeklik apapun di gadgetnya, maka akan responsif cepat sekali, gerakan cepat. Maka ketika seorang ayah, ibu bisa seperti gadget, yaitu responsif, maka anak pun akan gandrung, senang dekat dengan orang tua. Maka ini yang perlu kita introspeksi, bahwa memang benar ajaran sahabat Ali bin Abi Thalib pada usia 7 tahun pertama, yaitu usia 0 sampai 7, anak harus dijadikan bak raja, seperti raja. Maka apapun yang diminta, orang tua harus responsif, walaupun kadang orang tua juga harus tegas terhadap anak. Maka jika ini bisa dilakukan, maka anak akan dekat sekali dengan anak. Dan bisa jadi mereka tidak begitu kecanduan dengan gadget, dengan HP. Maka pemirsa yang budiman, kelompok 7 yang kedua adalah seusia 7 tahun sampai 14 tahun. Maka perlakukanlah anak itu sebagai tawanan. Artinya apa? Artinya adalah ketika seorang tawanan itu pasti dikenakan berbagai aturan, berbagai kewajiban dan larangan. Namun ketika tawanan ini sudah dikenakan bermacam-macam aturan, jangan sampai lupa ada hak yang harus seimbang diberikan. Maka begitu pula anak kita,
Anak kita seperti halnya tawanan, maka kemudian anak-anak kita harus kita kasih beberapa aturan-aturan, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Tapi juga haknya juga disebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika anak sudah usia 7 tahun itu harus dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Ketika umur 10 tahun maka orang tua boleh memukul dengan pukulan mendidik. Maka inilah pentingnya orang tua mengerti tentang parenting kepada anak. Kemudian kelompok yang selanjutnya yang ketiga adalah 7 tahun ketiga, yaitu ketika anak berusia 14 sampai 21 tahun. Maka perlakukan anak sebagai sahabat. Pemirsa yang budiman, usia 15 tahun merupakan usia umum saat anak menginjak akil dan balik. Atau bahasa pendidikan yang umum, anak ini sedang dalam masa pubertas. Maka sebagai orang tua sebaiknya memposisikan diri sebagai teman, memberikan teladan yang baik sesuai apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Sering mengajak diskusi anak, membuka cakrawala anak, menambah wawasan anak. Karena apa? Karena zaman orang tua dengan zaman anak itu sangat berbeda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alimu auladakum fa innahum khuliqa laysa fi zaman." Artinya apa? Alimu, didiklah anak kalian, karena sejatinya anak-anak kalian itu dilahirkan tidak sesuai dengan masa-masa. Maka pendidikan ini kecenderungannya adalah pendidikan yang sesuai dengan zaman. Kemudian yang keempat yang terakhir, pemirsa yang budiman, bahwa kelompok 7 yang terakhir, usia anak-anak adalah usia 22 tahun sampai umur 30 tahun. Maka perlakukan anak seperti delegasi. Apa maksudnya? Delegasi adalah individu yang dipercaya sebagai perwakilan agar bisa mewakili kelompok, dalam hal ini keluarga. Karena sebagai delegasi, maka apapun yang dilakukan oleh anak kita yang berusia 22 sampai 30 tahun ini, dia adalah cerminan dari sikap kelompoknya, dalam hal ini keluarga. Maka anak seusia ini harus banyak diberi tempat pendidikan yang baik. Selalu memberi motivasi kepada anak, bisa dengan saran dan kritik, dan juga diskusi tetap selalu dijalankan dengan intens, agar cerminan baik akan selalu dibawa oleh si anak yang usia 22 sampai 30 tahun ini atas nama delegasi kelompok atau dalam hal ini keluarga. Pemirsa NFTV yang dimuliakan oleh Allah, beginilah sistem parenting yang sekarang sedang viral di sekitar kita. Padahal Islam sudah mengajarkan parenting sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, parenting ala sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ada 4 kelompok usia yang perlu kita ketahui. Maka parenting ala Ali bin Abi Thalib itu sangat perlu kita kaji, kita dalami, kita praktekkan. Yaitu ada 4 kelompok dalam usia. Maka inilah yang kemudian bisa menjadikan anak-anak kita dengan ikhtiar kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib.
yaitu kelompok 7 yang pertama, anak usia 0 sampai 7 tahun. Jadikan anak itu sebagai raja. Kelompok 7 tahun kedua, yaitu usia 7 tahun sampai 14 tahun, perlakukan anak sebagai pahlawan. Kemudian kelompok 7 tahun ketiga, perlakukan anak sebagai sahabat. Dan yang terakhir adalah kelompok 7 tahun keempat atau usia 21 sampai 30. Jadikan anak ini sebagai sahabat. Karena sebelumnya sebagai delegasi dan sebagai sahabat. Maka inilah yang perlu kita perhatikan dalam parenting untuk pendidikan anak kita. Sekian, semoga bermanfaat. Bidini wa dunya wal akhirah. Al-afu minkum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.